Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam Renungan Harian Klasis Semarang Timur. Pada kesempatan hari ini bersama-sama kita akan merenungkan sabda firman Tuhan dari Markus 10 ayatnya yang ke-13 sampai 16. Saya ulangi, Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering mendengarkan renungan atau mendengarkan khotbah yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang sangat sabar, pengasih dan penyayang. Tetapi dalam perikop yang kita baca ini, kita bersama-sama mencermati bahwa dalam perikop itu dikatakan ia marah. Tuhan Yesus marah ketika murid-muridnya menghalang-halangi anak-anak yang hendak mendekati Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita ada banyak sekali emosi yang timbul di dalam hati kita. Bisa kita merasakan kecewa, bisa kita merasakan sedih, bisa kita merasakan sukacita, tetapi ada saatnya kita juga merasakan marah. Semua emosi itu adalah emosi yang sering hadir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali dikatakan bahwa kita sebaiknya bisa menata emosi dengan baik. Dan saran ini, nasihat ini digunakan oleh banyak orang untuk menyembunyikan perasaan mereka. Sehingga apa yang mereka alami berusaha disembunyikan sedalam-dalamnya. Misalnya, ketika seseorang merasa sedih, ia akan menyembunyikan kesedihan itu. Atau ketika seseorang merasa kecewa, ia akan menyembunyikan kekecewaannya. Mungkin ketika orang merasakan sukacita, ia juga menahan diri untuk tidak menunjukkan pada orang lain. Bahkan ketika sedang marah, berusaha untuk dipendam jauh-jauh agar emosi-emosi itu tidak keluar dari diri kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata emosi yang ada di dalam diri kita justru perlu untuk kita keluarkan, terutama emosi-emosi yang negatif seperti kecewa, sedih, takut, dan juga marah. Sehingga hari ini bersama-sama kita akan belajar, kita boleh meluapkan emosi kita, tetapi kita tidak boleh meluapkan emosi itu dengan berlebihan. Contohnya, ketika kita sedang marah dengan anak kita boleh mengkomunikasikan itu dengan anak kita.
Kita bisa mengajak dia bicara, kita bisa katakan, "Nak, ibu marah karena kamu sudah berbohong hari ini." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengungkapkan emosi kita adalah hal yang baik. Tetapi meluapkan emosi dengan berlebihan dan sembarangan itu yang harus kita hindari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita sehingga kita bisa mengelola emosi dengan baik dan mengungkapkan emosi kita dengan cara-cara yang tepat. Amin. Tuhan memberkati.